Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nova Azahra dengan NIM 25020404015. Saya Watiana Nugustin dengan NIM 2502040011. Di sini kami akan menjelaskan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama ada pengertian dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Indonesia. Artinya, semua aturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini juga menjadi sumber hukum tertinggi dan mengatur bagaimana sistem pemerintahan dijalankan, termasuk hak dan kewajiban warga negara. Tanpa adanya Undang-Undang Dasar 1945, negara kita tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar, tetapi tidak mengubah bagian pembukanya. Tujuan utama amandemen ini adalah agar sistem pemerintah di Indonesia bisa lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Perubahan ini dilakukan oleh MPR sebagai bentuk penyesuaian agar konstitusi kita tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya, isi penting dari amandemen. Beberapa hal penting hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Kedua, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. Yang ketiga, dibentuknya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dan penguatan fungsi DPR. Yang keempat, penegasan tentang hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang kelima, diterapkannya otonomi daerah agar daerah bisa mengatur urusannya sendiri. Semua perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan memperjelas pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam sistem ketatanegaraan kita terdapat 2 jenis hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yaitu hukum dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hukum dasar tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang tetap dijalankan walaupun tidak tertulis secara resmi. Contohnya seperti pada pidato kenegaraan Presiden setiap pada tanggal 16 Agustus. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Melalui amandemen, Undang-Undang Dasar ini menjadi lebih demokratis dan menyesuaikan zaman. Dan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, keduanya sama-sama penting dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.